Bawa berkasnya itu salah masuk kelas. Masuk kelas lama. Kelas saya kedua. Nanti saya masuk kelas berapa? 3, 4 ngajarnya. Nanti saya masuk kelas 3 atau 1? Saya biasanya 3, 4. Kan ada 2 ya. Kalau mahasiswa Jepang. Nanti saya masuk kelas Pak Nani. Udah 3 lagi. Kita mulai. Tes dulu. Hidupkan diri sendiri. Eva, coba hidupin mikrofonnya. Ada suaranya nggak? Ya, Bu. Oke. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Pada hari ini, Selasa 9 Februari 2021, kita akan melaksanakan ujian skripsi mahasiswa jurusan manajemen atas nama Eva Aldayanti dengan nomor mahasiswa 17104164441 dengan judul skripsi analisis faktor yang mempengaruhi minat belanja online pada mahasiswa, studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi UPB. Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas-berkas persyaratan sidang skripsi, mahasiswa ini dinyatakan telah siap untuk melaksanakan ujian. Kemudian, apakah Eva dalam keadaan sehat hari ini? Sehat, Bu. Sudah siap ya untuk mengikuti, untuk menjalankan ujian? Siap. Siap, baik. Sebelum memulai, silakan Eva berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya. Baik, sebelum ujian dimulai, saya perkenalkan tim penguji pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pembimbing yang merangkap sebagai penguji. Kemudian ada Ibu Hajah Aisyah sebagai penguji utama sekaligus anggota penguji. Dan yang terakhir ada Bapak Maulana SEMM sebagai anggota penguji. Silakan saudara mempersiapkan materi presentasi. Jika sudah siap, coba di share screen. Kita lihat sama-sama apakah sudah kelihatan dengan baik. Oh, kamu nggak pakai laptop ya? Laptop saya lagi bermasalah, Bu. Oke, pastikan bisa tampil dengan baik ya. Ya, Bu. Kemarin kan udah semua dari laptop langsung aja. Udah saya ke laptop. Ada iklan nanti. Janganlah Pak. Oke, baik. Eva, silakan dipresentasikan. Kamu punya waktu 15 menit ya. Baik, Bu. Kita mulai di 10.30, berarti nanti selesai jam 10.45. Silakan Eva. Baik, perkenalkan saya Eva Aldayanti, NIM 1710416441. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Belanja Online pada Mahasiswa. Itu studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Majapahit Pontianak. Adapun latar belakang dari penelitian ini, seperti kita ketahui, di era perkembangan teknologi sekarang banyak masyarakat yang tertarik dengan berbelanja online. Banyaknya beragam kemudahan dalam berbelanja online dapat dilihat dari jenis produk, barang, dan jasa yang ditawarkan memudahkan masyarakat tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat belanja online dan menuliskan dalam bentuk skripsi dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat
belanja online pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Alasan saya itu tertarik meneliti ini karena melihat banyaknya konsumen yang berminat untuk melakukan pembelian secara online. Selanjutnya, perumusan masalah. Faktor apa saja yang mempengaruhi minat belanja online? Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap minat belanja online. Adapun manfaat penelitian yang pertama bagi kalangan akademis dan mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan menggunakan transaksi online shop dan untuk bahan pertimbangan dalam melakukan transaksi online shop. Bagi perusahaan online shop, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan informasi bagi pemilik perusahaan online shop untuk merumuskan kembali kebijakan dan strategi dan sistem pemasarannya agar menimbulkan sikap kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis untuk memahami secara lebih mendalam tentang minat beli konsumen dalam pembelian di online shop, dan juga sarana menerapkan teori manajemen, khususnya teori pemasaran yang selama ini diperoleh di perkuliahan. Ini untuk penelitian terdahulu, dan selanjutnya masuk ke landasan teori. Landasan teori yang pertama itu minat beli, yaitu merupakan suatu perilaku konsumen yang dapat muncul sebagai respon yang baik terhadap objek dan dapat menunjukkan bahwa keinginan seseorang untuk melakukan pembelian itu ada. Adapun tahap-tahap minat beli konsumen menurut Kotler dan Keller, yang pertama itu perhatian, yang kedua tertarik, yang ketiga hasrat, yang keempat tindakan. Adapun faktor-faktor minat beli konsumen menurut Syahnas dan Wahyono, yang pertama yaitu kepercayaan, yang kedua reputasi, yang ketiga kualitas jasa. Untuk hipotesis penelitian, yang pertama, apakah kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat belanja secara online? Yang kedua, reputasi berpengaruh signifikan terhadap minat belanja online. Yang ketiga, kualitas jasa berpengaruh signifikan terhadap minat belanja online. Yang keempat, berapa besar pengaruh kepercayaan, reputasi, dan kualitas jasa terhadap minat belanja online. Adapun kerangka pemikiran seperti yang terlihat pada tampilan situ. Baik, selanjutnya untuk desain penelitian. Ini jenis penelitian kuantitatif. Bentuk penelitian itu menggunakan metode survei, proses pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak angkatan 2019 yang aktif dan pernah melakukan pembelian produk secara online. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 92 responden. Variabel penelitian untuk variabel independen itu kepercayaan, reputasi, dan kualitas jasa, sementara variabel dependen itu minat belanja online. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Teknik pengukuran data menggunakan skala Likert dengan memberikan 5 bobot penilaian. Analisis data, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji T, uji F, uji koefisien determinasi. Adapun objek penelitian yaitu Universitas Pancabakti Pontianak. Visi menjadi lembaga terdepan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membentuk kemampuan berwirausaha. Misi menyelenggarakan kegiatan akademik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang membentuk kemampuan berwirausaha, mengembangkan aktivitas penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang membentuk kemampuan berwirausaha, mengembangkan aktivitas pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang membentuk kemampuan berwirausaha. Tujuan menghasilkan lulusan yang menguasai sains dan teknologi, menghasilkan lulusan yang mandiri dalam berwirausaha, menghasilkan lulusan yang unggul dalam pasar tenaga kerja. Untuk hasil penelitian, untuk uji validitas, pada uji validitas semua pertanyaan disimpulkan valid karena R hitung lebih besar dibandingkan R tabel.
Untuk reliabilitas, Converse Alpha menunjukkan sebesar 0,885 lebih besar dibandingkan 0,60. Artinya, jawaban responden dapat dinyatakan telah reliable. Untuk asumsi klasik, yang pertama ada uji normalitas. Berdasarkan grafik normal, PP plot menunjukkan bahwa titik-titik residual model regresi sudah terdistribusi normal. Karena titik-titik tersebut menyebar di sekitar garis diagonal. Dengan demikian, syarat kenormalan sebagai pengujian statistik menggunakan regresi telah terpenuhi. Untuk yang kedua, uji multikolinearitas, nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tidak tolerans tidak kurang dari 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa regresi linear berganda terbebas dari asumsi klasik dan dapat digunakan dalam penelitian ini. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas, dihasilkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Selanjutnya, uji regresi berganda. Dari hasil uji regresi linear berganda dapat diambil kesimpulan bahwa konstanta sebesar 6,891, koefisien regresi kepercayaan X1 sebesar 0,241, koefisien regresi reputasi sebesar minus 0,061, dan koefisien regresi kualitas jasa sebesar 0,1101, yang artinya apabila peningkatan masing-masing variabel sebesar 1%, maka akan meningkatkan minat belanja online sebesar X1 0,241, X2 sebesar minus 0,061, X3 sebesar 0,101 dengan asumsi variabel yang lain tetap. Uji F dihasilkan nilai F hitung sebesar 13,418 dengan nilai F tabel sebesar 2,71. Dapat disimpulkan bahwa F hitung lebih besar dibandingkan F tabel. Ini berarti bahwa variabel independen kepercayaan, reputasi, dan kualitas jasa secara bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat belanja online. Selanjutnya uji T, kepercayaan, yaitu T hitung sebesar 3,981, nilai T tabel sebesar 1,986. Hal ini berarti T hitung lebih besar dari T tabel. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan berpengaruh pada minat belanja online. Yang selanjutnya reputasi, T hitung sebesar 0,939, nilai T tabel sebesar 1,986. Hal ini berarti T hitung lebih kecil dari T tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa reputasi tidak berpengaruh pada variabel minat belanja online. Selanjutnya kualitas jasa, T hitung sebesar 1,860, nilai T tabel sebesar 1,986. Hal ini berarti T hitung lebih kecil dari T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas jasa tidak berpengaruh pada variabel minat belanja online. Untuk uji koefisien determinasi, hasil analisis faktor yang mempengaruhi minat belanja online menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasinya sebesar 0,314. Hal ini berarti variabel independen mempunyai kontribusi bersama-sama sebesar 31,4% terhadap variabel dependen. Sedangkan sisanya 68,6% dipengaruhi oleh variabel independen lain di luar penelitian ini. Untuk pembahasan, yang pertama pengaruh kepercayaan terhadap minat belanja online. Berdasarkan uji T menunjukkan nilai T hitungnya sebesar 3,981 dan nilai T tabel distribusi 0,05 atau 5% sebesar 1,986, maka T hitung lebih besar dari T tabel. Dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dibandingkan 0,05, artinya variabel kepercayaan memiliki pengaruh positif terhadap minat belanja online karena T hitung lebih besar dari T tabel. Maka dari itu dapat disimpulkan H1 diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanda Bella Fidanti, Sianas, dan Wahyono. Selanjutnya yang kedua, pengaruh reputasi terhadap minat belanja online. Berdasarkan uji T menunjukkan 939 dan nilai T tabel distribusi 0,05 sebesar 1,986.
maka terhitung lebih kecil dari tabel dan nilai signifikansi 0,350 lebih besar dibandingkan 0,05. Artinya variabel reputasi tidak berpengaruh positif terhadap minat belanja online karena tabel lebih besar dari terhitung. Maka dari itu dapat disimpulkan H2 ditolak. Dan hasil ini pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanda Belavidanti Shanas dan Wahyono. Yang selanjutnya, pengaruh kualitas jasa terhadap minat belanja online. Berdasarkan uji T menunjukkan nilai T hitungnya sebesar 1,860 dan nilai T tabel distribusi 0,05 sebesar 1,986. Maka T hitung lebih kecil dari T tabel dan nilai signifikansi 0,066 lebih besar dibandingkan 0,05. Artinya variabel kualitas jasa tidak berpengaruh positif terhadap minat belanja online karena T tabel lebih besar dari T hitung. Maka dari itu dapat disimpulkan H3 ditolak. Dan hasil ini pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanda Belavidanti Shanas dan Wahyono. Selanjutnya untuk kesimpulan, dari analisis karakteristik responden, mayoritas konsumen adalah perempuan berumur antara 19 sampai 22 tahun. Kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan kepercayaan terhadap minat belanja online. Ketiga, terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan reputasi terhadap minat belanja online. Yang keempat, terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan kualitas jasa terhadap minat belanja online. Adapun saran, yang pertama bagi toko bisnis online harus mampu mempertahankan kepercayaan konsumen dan jika perlu tingkat kepercayaan konsumen ditingkatkan lagi. Yang selanjutnya, toko bisnis online harus perbaiki reputasi toko bisnis online agar konsumen dapat berminat dalam berbelanja. Yang selanjutnya, toko bisnis online memperbaiki kualitas jasa toko bisnis online sehingga konsumen bisa lebih yakin dan percaya dalam berbelanja. Bagi penelitian selanjutnya, untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk menambah variabel independen lainnya selain kepercayaan, reputasi, dan kualitas jasa. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Eva atas presentasinya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Aisyah selaku penguji utama. Waktu untuk Bu Aisyah adalah 40 menit. Silakan Bu. Terima kasih kepada Wajan apa? Juga ditanyakan. Eva, tolong videonya di-on-kan. Share screen-nya dimatiin. Stop share. Iya, udah Pak. Loading Pak. Kameranya Eva. Oke. Sudah siap? Siap, Bu. Baik, Eva. Ya. Ini saya mulai dari depan apa dari belakang? Saya mulai dari belakang dulu ya. Baru ke depan. Kita mulai dari belakang dulu. Dari saran saudara. Iya. Saran. Mana saran dulu? Kan tadi hasilnya reputasi toko saudara sarankan karena dia berpengaruh negatif ya atau tidak signifikan ya. Jadi tidak berpengaruh. Saudara sarankan dia harus memperhatikan bisnis online yaitu memperbaiki reputasi toko. Ya. Memperbaiki reputasi toko bisnis online agar konsumen dapat berminat dalam berbelanja. Nah, menurut saudara, bagaimana cara dia seandainya saya nih yang punya toko, saudara sarankan Ibu perbaiki reputasi toko Ibu. Bagaimana saya memperbaiki itu menurut saudara? Dengan cara menampilkan produk dengan semenarik mungkin agar konsumen dapat tertarik, Bu. Menciptakan produk yang lebih
menarik. Reputasi toko ini, jadi saudara nyarankan kan ke saya, misalnya kan, ibu harus lakukan ini gitu kan. Nah, menurut saudara itu apa yang harus saya lakukan? Karena saudara ini hanya mengatakan memperbaiki reputasi toko. Caranya bagaimana? Ya. Jadi kalau kita ngasih saran lengkap sedikit gitu, caranya gimana? Dengan cara kita memberikan reputasi yang baik, yaitu kita memperbaiki apa yang membuat konsumen itu ragu, Bu. Memperbaiki apa yang membuat konsumen itu ragu. Menurut saudara yang membuat konsumen ragu itu apa? Mungkin mereka karena belum terlalu yakin dengan produk yang kita tawarkan, jadi mereka merasa ragu dan menurut mereka reputasi kita itu kurang bagus, jadi mereka ragu, Bu. Belum begitu yakin dengan produk. Gimana nih saudara nih? Ya, itu reputasi toko tuh. Nah, yang kedua juga saudara ada, jadi nanti saudara cari ya, saudara cari contohnya apa supaya dia ini ya, misalnya ditambahkan ya. Kemudian memperbaiki kualitas jasa toko bisnis online. Memperbaiki kualitas jasa toko bisnis online. Nah, ini juga nih, memperbaiki kualitas jasanya itu apa yang harus dilakukan? Seperti ini, Bu. Dari kualitas jasa itu kan proses pengiriman produknya kan. Jadi biasanya dalam proses pengiriman produk itu sering terjadi keterlambatan atau proses pengirimannya yang sangat lama. Jadi disarankan untuk proses pengiriman itu agar konsumen tidak merasa bosan untuk menunggu. Jadi proses pengirimannya setidaknya dipercepat agar konsumen pun bisa puas dengan belanja di sana, Bu. Itu. Ya, Bu. Kualitas Jasa. jasanya itu. Ya, Bu. Itu untuk pengirimannya. Kan kualitas jasa untuk kurir mengirim pada konsumen yang memesan produk secara online. Nah, baik. Jadi itu nanti kamu tambahkan ya. Jadi kalau ngasih saran jangan setengah-setengah gitu. Orangnya bingung nanti, ya kan? Nah, kemudian kamu buka halaman 79. Ada nggak kamu kasnya? Jadi ini saya mulai dari belakang nih. Halaman 79, Bu. Ya, itu kan yang hasil perhitungan kamu, ya kan? Tadi kan ada 3. Yang berpengaruh cuma kepercayaan. Yang 2 secara parsial kan tidak berpengaruh, tapi kalau bersama-sama ya dia berpengaruh. Nah, 2 tidak berpengaruh. Ini menurut saudara sebabnya apa? Kok bisa dari 3 cuma 1 yang berpengaruh setelah saudara hitung ya, 2 tidak berpengaruh. Yang keduanya yang dari reputasi dan kualitas jasa mungkin tidak berpengaruh karena konsumen itu tidak terlalu yakin dengan reputasi dan kualitas jasa yang ditawarkan, Bu. Kenapa? Tidak begitu yakin dengan reputasi. Ya. Kenapa dia nggak yakin dengan reputasi? Karena seperti kita ketahui, Bu, kalau untuk produk bisnis online itu konsumen untuk terlalu yakin itu tidak mungkin. Jadi mungkin mereka ragu dan tidak yakin dengan reputasi dari bisnis online tersebut, Bu. Tapi kepercayaannya kan dia berpengaruh. Dia sangat percaya nih, kan? Iya, Bu. Kalau saudara lihat hasil saudara, kepercayaannya tinggi. Biasa ya. Iya, Pak. Nah, gimana tuh? Yakin? Kamu bilang dia nggak tapi dia sangat percaya nih kan? Tapi dia nggak ya. Tidak yakin. Nah, ini gimana nih?
Oh. Mereka percaya, tapi dalam satu sisi lain, mereka tuh juga belum terlalu yakin dengan reputasi dari bisnis online dan juga dengan kualitas jasanya, Bu. Jadi itu penyebabnya mengapa kepercayaan itu tinggi, karena satu sisi lagi mereka masih pikir reputasinya nanti seperti ini dan kualitas jasanya nanti seperti ini gitu, Bu. Itu udah tepat kah tuh? Menurut saudara? Saya belum dapat tuh jawaban saudara tuh. Oke, ya. Jadi saudara pikir lagi ya tuh ya. Ya, Bu. Kita lanjutkan. Nah, ini ada saudara nih kan ngitung rata-rata, ya. Ya, Bu. Lalu kita lihat, nah saya cek ini dulu lah. Ya, kamu lihat dulu halaman 70. Halaman 70 di situ hasil nilai-nilai yang saudara dapatkan, ya, itu kan ada 4,40, kemudian sangat setuju, lalu di bawahnya 4,5 kok cuma setuju? Ya, itu dapat kita lihat di halaman 42, Bu, dari dengan skala nilainya. Lihat halaman 42. Halaman 42, Bu. Ya, coba. Dengan rentang tuh. Ya. Jadi dia kan 4,5. Di sini 4,5. ya, di sini yang nilai setujunya dari 3,40 sampai 4,29. Jadi dinyatakan setuju, Bu. Jadi 4,5 itu di mana? 4,5 ini dari hasil SPSS-nya, Bu. Ya, saya tahu. Berada di rentang mana tuh? Di rentang setuju, Bu. Di mana letaknya antara 340 dengan 429 itu? 4,5-nya di mana? Jadi kan untuk nilai yang setuju itu dari 3,40, Bu. Jadi kan ini 4,5. Ya. 4,5-nya di mana? 3,30 sampai 4,29. 4,5-nya berada di mana? Udah di antara itu. Coba kamu hitung. 4,30, 4,31, 3,40, 3,41. Terus kamu hitung. 3,43, 3,5. Lebih tinggi 4,40 atau 4,5? Lebih tinggi 4,40, Bu. Waduh, pintar. Lebih tinggi mana? 4,5. 4,5 itu identik dengan 4, berapa? Kalau 4 kamu pakai 4,50. kalau kamu pakai 2 desimal kan 4,50. Ya. 4,50 berada di mana? 4,50. Sangat setuju, Bu. Nah, itu kamu perbaiki ya. Bu. Menurut kamu 4,50 sama enggak dengan 4,5? Beda, Bu. Oh, beda. Jadi dia sama sih, Bu. Cuma kalau 4,5 kan nolnya dihilangkan. Kenapa kamu hilangkan nolnya? Kamu memakai berapa desimal? Dua angka di belakang koma, Bu. Nah, 2 desimal kan? Lalu 4,5? 4,5. Harusnya 4,50. Nah, kan akhirnya kamu bingung sendiri kan? Jadi kalau pakai 2 desimal, 2 desimal, 1-1. Baik kamu enggak bingung.
Ya, Bu. Nah, itu diperbaiki. Jangan nanti kamu datang masih gitu lagi salah. Ya, Bu. Kemudian, nah ini teknis ya. Kamu salah satu contoh nih ya, halaman 59 atau di halaman depan. Jadi saya balik ke halaman depan. Jadi tadi dari belakang, supaya jangan lupa tadi itu. Yang saya balik halaman depan ya. Saudara lihat di halaman 5. Ke teknis. Ya. 5. Oh, halaman 5. Ya. Nah, saudara lihat tabel di situ kan? Ya, Bu. Nah, saudara lihat juga di ya salah satunya halaman 59 lah mungkin ya. Salah satu, yang lainnya sama. Saudara lihat di halaman 59 itu teknis saudara, ya tabelnya ada. Tulisan tabel. Ya, Bu. Di atas apa? Tabel itu ada tulisan tabel, kan? Ya. Nah, yang di halaman 1 ini saudara ngetiknya di tengah. Yang di halaman 5. Padahal yang di halaman lain-lainnya itu dari pinggir. Nah, ini harus saudara konsisten seragamkan, kalau mau di tengah, tapi yang terbaru dari pinggir. Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. ingat tuh betul kan? Ya. Terus untuk tulisan tabel, halaman 59, lihat dulu. Berdasarkan keterangan pada tabel, ya, saudara pakai T-nya kecil kan? Ya, Bu. Nah, nanti saudara cek semua di mana saudara ketemu tabel kan harus T-nya besar. Ya, Bu. Nah, T-nya aja ya. Ya, Bu. Saudara cek semua ya. Karena enggak mungkin saya per halaman ya. Saudara cek semua yang itu nanti pada saat saudara perbaiki. Kemudian halaman 24. Ya. Ini salah satu contoh juga ya. Saudara mengutip menurut Kotler. Ya kan? Nah, saudara semua di sini saya lihat ketiknya 2 spasi. Ya. Saudara lihat buku pedoman penulisan skripsi. Ya. Nah, kalau dia lebih dari 5 baris, itu diketiknya 1 spasi. Nah, nanti saya hitung. Ini semua udah spasi nih yang saya lihat nih. Gitu. Ya, jadi yang lebih 5 baris ya. Ya, Bu. Yang kutipan-kutipan ya, Bu? Ya, kutipan-kutipan 1 sampai 5 baris, saudara ketiknya 2 spasi kayak biasa. Ya. Di atas 5 baris itu 1 spasi. Spasi. Nanti saudara cek ya dan dihitung nanti ya. Hitung. Itu teknis, ini biar cepat nih. Tabel. Nah, saudara buka halaman 39. Sudah, Bu. Saya bingung nih, saudara, dalam variabel penelitian ini kan satu kepercayaan, ya. Kepercayaan itu saudara ambilkan teorinya ada di halaman
27 ya. Udah itu sampai akan mengirim produk dan segala macam ya. Ya, Bu. Di sini percaya pada pengiriman produk yang dilakukan oleh bisnis online. Ini percaya pada pengiriman produk yang di atasnya. Jadi kalau saudara lihat itu 1, 2, 4, 5, saudara lihat yang 4 dan 5. Iya, sama Bu. Jadi kalau sama, ke saudara buat kuesionernya ada 2 ini ya. Ini kuesionernya enggak saudara lampirkan ya? Ada Bu. Di bagian belakang, paling belakang. Sama nggak itu? Saudara buat itunya, kuesionernya, percaya pada pengiriman produk bisnis online. Kemudian, mudahan tidak sama ya dalam ininya, supaya tidak susah. Kalau sama, berarti saudara mesti merubah nih. Saya percaya, kemudian saya percaya bahwa pengiriman produk yang saya beli melalui media bisnis online tepat waktu. Yang mana nih? Nah, saudara cek di kuesioner saudara nih 1 sampai 5 ya. Iya Bu. Saya masih janji bisnis, berkualitas, pengiriman produk, percaya pada pengiriman produk yang dilakukan oleh bisnis online. Mana dia? Yang di kuesioner nomor 4 Bu. Nomor 5. Yang di bawahnya, berarti yang di variabelnya kamu buang 1 ya? Ya Bu, lebih 1. Jadi kuesionernya tidak berubah, berarti hitungan kamu tidak berubah. Kalau tidak 1 buang tuh. Jadi variabelnya harus itu ya. Dengan kuesionernya Bu. Bukan yang di kuesionernya, yang di variabel. Kalau yang di kuesioner kamu buang, berarti kamu harus mengubah hitungan karena kurang 1 itunya. Karena ini sama nih kan. Nah, saudara lihat juga di bawahnya variabel kamu itu reputasi. Ya. Reputasi itu yang paling akhir ada ramai dibicarakan kebaikannya, apa tuh? Ini untuk produknya kali Bu. Dibicarakan kebaikan, yang ramai dibicarakan kebaikannya. Coba kamu cek di di teorinya. Sampai jam berapa? 11.20 Bu. Ayo cepat dikit. Makanya. Sudah? Indikator reputasi. Indikator reputasi. Di teorinya indikator reputasi Bu. Itu kelebihan 1. Kamu banyak lebih. Tadi lebih, ini lebih. Nah, diperbaiki itu. Yang mana yang harusnya kamu perbaiki? Yang seharusnya yang ramai dibicarakan tuh enggak ada, Bu. Apa kok pandai-pandai ada kan?
Oke ya, nanti itu kamu perbaiki ya. Bu. Nah, sekarang ini kamu masuk halaman 42. Sudah, Bu. Kamu menghitung ada penskoran ya, kamu buat 1 sampai 5. Kemudian kamu menghitung rentang skala. Yang di sini kamu nyatakan ya, dari penelitian di bawah penghitungan rentang skala ya. Ya, Bu. Nah, dari penelitian digunakan skala Likert 1 sampai 5 dengan berdasarkan rumus yang ada. Nilai skor yang didapat rata-rata 0,8. Betulkah tuh? Rata-rata kah istilahnya di situ? Ya. Jadi rentang nilai ini berpendapat, rentang nilai itu bisa berpendapat. Nah, rentang nilai ini berpendapat untuk menghasilkan jawaban. Coba adik kamu perbaiki bersama. Masa rentang nilai yang berpendapat? Rentang nilai menunjukkan. Baik, Bu. Ya, orang bingung kan ya. Menghasilkan jawaban pada kesempatan dapat ditentukan sebagai berikut. Yang saya tanyakan, 0,8 itu memang rata-rata atau bukan? Kalau bukan, apa namanya seharusnya? Hasil, Bu. Hasil perhitungan. Terus kau buat nih, kau buat rentang di bawah nih, sangat setuju, sangat tidak setuju, 1,79 sampai dengan 1 sampai dengan 1,79. 180 sampai dengan ini. Ini yang 0,8-nya tuh di mana kamu gunakan tuh? Nah. Coba kau jelaskan nih saya nih. Untuk apa 0,8 tuh? Ini untuk perhitungan rentangnya ya, Bu. Perhitungan rentang yang gimana tuh? Dari 1 kan dia keputusan respon itu kan ada 5. Iya. Jadi dalam rumus N kan dikurang 1 terus dibagi N lagi. Jadi 5 dibagi 5. Iya. Dapat 0,8. Yang saya tanyakan 0,8 itu kau gunakan dia sebagai apa? Kalau kamu katakan di sini rata-rata, ya. Kalau menurut saya itu bukan rata-rata. Nah, apa namanya? Kalau kita menghitungnya apa namanya? Untuk membuat 1 sampai 79. Ya. Apa namanya? Jadi kamu membuat rentang ya, yang kamu katakan di sini rentang N-1 ini, kau nyontoh skripsi, aku lihat kalau kamu lihat buku metode riset, metode penelitian atau statistik, kau lihat skripsi orang? Lihat di panduan skripsi, Bu. Di panduan skripsi mana? Kok ada panduan? Saya panduan skripsi tidak ada. Lihat di skripsi di perpustakaan, Bu. Kau lihat skripsi kan? Terus kau cuma lihat satu skripsi lain tidak kau lihat? Satu skripsi ya, Bu. Harusnya skripsi itu bukan dijiplak. Tapi kamu lihat dia ngitungnya apa. Nah, kamu bertanya enggak, rentangnya apa sih yang dia buat? Kan gitu. Kamu lihat lagi skripsi lain, kamu lihatlah. Makanya saya selalu menyarankan kalau mahasiswa jangan lihat skripsi tok-tok. Tapi harus kalau di skripsi itu ada ini, cari bukunya. Betul nggak nih? Kan? Jadi ini hanya rentang, sehingga kamu bingung sendiri. 0,8 itu apa? Kamu bilang rata-rata, kamu di sini tidak ada kamu rumus rata-rata. Ya? Nah, kalau kamu mau cari rata-rata, kan kamu cantumkan rumus rata-rata. Setelah kamu, tapi di hitungannya kamu ada di bab 4 nih, ada rata-ratanya kan? Kamu masuk rumus rata-rata, kamu hitung rata-rata, baru ada rentang.
setelah rumus rata-rata baru ada rentang skala. Nah, itu namanya rentang skala. RS biasa disingkat. Ini kamu rentang 1, rentang 2. Maka saya yakin tadi kamu pasti lihat di skripsi orang. Orang salah, kau salah. Nanti kau punya dicontoh lagi di bawah kau. Salahnya keturunan. Inilah mahasiswa. Saya pernah menemukan mahasiswa, dia ngutip dari skripsi. Kawannya ngutip lagi. Buku ya waktu itu saya buku Bena Silalahi. Dia kutip halaman 100. Saya punya bukunya. Saya buka, tidak ada itu di situ. Saya tanya mana, dia ngutip skripsi. Jadi makanya kalau saudara, bukan tidak boleh saudara baca skripsi orang, bukan tidak boleh saudara melihat ya. Tapi yang kita lihat adalah pola pikirnya. Bukan kita jiplak. Sehingga orang salah, kita salah. Ya. Nah, nanti kamu cek ya, kamu betulkan ya. Nah, sekalian juga ini ya. Setahu saya, biasanya kalau kita buat kriteria ya, kriteria yang kita buat, kalau jawaban itu kan memang sangat setuju ya. Tapi kriteria dari hasil rata-rata itu biasanya kita buat dari sangat baik, ya, sampai sangat tidak baik. Jadi ya. ini nanti diubah dengan sangat baik, Bu. Nah, tergantung hitungan kamu nih, tergantung judul kamu, ya kan? Nah, kamu ini kalau kamu langsung ke regresi, kamu pakai deskriptif dengan frekuensi, ya, kamu pakai itu persentase saja, tidak menghitung rata-rata, ya, tidak ada rentang skala, kamu langsung ke regresi, masuk di regresinya, ya. Karena kamu tidak membuat pada bab 3-nya itu ada apa misalnya apakah ini sangat baik, apakah ini baik kan? Iya, Bu. Tuh. Sehingga kamu hanya langsung masuk ke ada hubungan nggak nih kan? Iya. Nah, jadi kalau menurut saya, tapi nanti kamu konsultasikan dengan pembimbingmu ya. Kalau kamu mau regresi, kamu tidak membuat bahwa karena kalau apakah mutasi ini baik, apakah menurut ini sangat tinggi, kan? Ya kan sangat tinggi atau sangat baik tuh kalau kita buat ini, kan? Tinggi sangat baik, gitu ya, sampai sangat tidak baik atau sangat rendah, gitu ya kan? Nah, jadi biasanya kalau kita misalnya mau hitung apa motivasi, misalnya kan? Ya, Bu. Kalau ini, ya. Kalau saya cenderung kamu karena saya lihat ini langsung ke regresi, ya. Nah, kamu nggak usah pakai kriteria ini. Bobotnya tetap. Jawaban kuesioner yang tadi itu tetap dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju tadi itu, ya. Tapi nggak ada rentang ini yang akhirnya kau bingung sendiri menentukannya. Ya, Bu. Jadi langsung masuk regresi tadi hasilnya gimana kan? Ya. Jadi tidak ada penghitungan rata-rata. Sekarang saya tanya, kamu hitung regresi itu kamu gunakan rata-rata nggak? Yang kamu masukkan ke SPSS, apakah rata-ratanya? Pakai rata-ratanya, Bu. Pakai rata-ratanya? Iya kan? Betul. Regresi hasil dari itunya, Bu. Hasil dari jawaban respondennya, misalnya di pertanyaan 1 ada 3, jadi 3-nya itu hasilnya kita tambahkan, terus dimasukkan ke regresi. Masukkan semua kan? Bukan rata-ratanya yang itu masukkan kan? Berarti kan di tabelnya bisa kamu hilangkan tuh. Saya persen aja, kan? Nah, ya. Jadi nanti masuk langsung regresi gitu. Jadi enggak. Jadi kamu nih karena lihat contoh tadi, ya, karena kawan kamu tadi mungkin kawan kamu tuh berbeda ukurannya. Lalu kau ambil semua kau masukkan. Makanya dibaca bukan dijiplak. Kira-kira ini cocok tak untuk kamu? Nah, ya. Jadi
kamu mesti menyelesaikannya. Kalau kamu mau motong kue, ada pisau kue yang kecil, ada pisau untuk motong daging, ada sensor untuk motong pohon. Nah, kamu untuk menyelesaikan motong kue ini pakai yang mana? Pakai sensor atau pakai potong daging lagi? Pisau Kan? ya Bu. Kan jadi rusak dia kan? Itu bingung. Jadi kita gunakan alat sesuai dengan yang kita butuhkan. Baik, Bu. Jangan kau paham semua pemasukan, akhirnya kau bingung seorang. 5 menit lagi, Bu. Ya. 5 menit lagi. Jadi, tapi dia coba, itu makanya tadi kamu konsultasi, kalau menurut saya itu hilangkan yang rata-ratanya, karena kamu langsung regresi. Tinggal rekapitulasi hasil rata-rata ini tadi yang setuju sama setuju ini mungkin juga bisa dihilangkan, ya. Ya, tapi kamu konsultasi dengan pembimbingmu, ya. Mungkin pembimbing punya alasan lain, ya, karena kan dari awal beliau yang membimbing, yang tahu kali ya. Maka kamu aman, langsung hitung regresi tadi. Nah, saya kira itu saja ya untuk skripsi. Nah, sekarang masih ada waktu, masih ada waktu sedikit. Masih ada waktu sedikit. Ini kamu nulis pemasaran, ya. Saya tanya kamu, menurut kamu pasar itu apa? Pasar, Bu. Ya, pengertian pasar itu apa? Pasar itu untuk tempat pusat perbelanjaan yang memasarkan produk yang dijual, yang ditawarkan kepada konsumen, Bu. Tempat. Kalau nulis yakni online-nya, ada tempat nggak dia? Ada nggak tempat nih kalau kita belanja online? Kamu ada nggak masukkan pengertian pasar di sini? Pemasaran ada ya? Pemasaran ada, Bu. Nah, pengertian pasar nggak ada. Nggak ada pasar, Bu. Nah, pengertian pasar nggak ada. Nanti kamu cari di buku siapapun, buku Pandi Ciptono bisa, buku Philip Kotler bisa, buku bahasa swasta bisa. Kamu cari itu. Apa pengertian pasar? Baik, Bu. Ya? Nanti kamu tambahkan di situ ya. Baik, Bu. Tambahkan di teorinya biar kamu tahu nih pengertian pasar nih. Ya. Baik, Bu. Nah, ada satu yang ingin saya ini kan, objek penelitian kamu tuh kan Fakultas Ekonomi. Ya. Nah, oh iya ini ada satu yang salah. Fakultas Ekonomi. Tapi saya nggak lihat kamu visi misi Fakultas Ekonomi. Yang ada kamu buat universitas. Padahal di judulnya studi kasus pada Fakultas Ekonomi. Nah, jadi yang dicantumkan itu harus visi misi dari Fakultas Ekonomi, Bu. harus ada kan kamu objeknya ke situ. Jadi kamu boleh visi misi universitas, habis itu mengerucut ke ekonomi. Ya, struktur organisasi ini struktur organisasi universitas ya pun kamu potong aja sampai betul kan nih. Ini kamu struktur organisasi ini bukan struktur kepemimpinan, struktur organisasi ini betul ke gambarnya seperti ini. Kamu udah lihat di universitas. Nah, ini mau genah-genah nih. Nanti kawan pun nulis dia nyontok lagi. Jadi keturunan kita salah. Ya nih halaman 52 tuh. Cepat, tinggal 1 menit. Ya, Bu, udah. Nah, kan? Nanti kamu cek ya. Betul nggak? Ini kamu lihat struktur organisasi universitas nih. Ya, Bu. Ya. Udah betul nggak seperti ini? Gambarnya. Itu dapat gambar dari mana? Nengok kawan juga di skripsi. Iya, deskripsi juga, Bu. Nah, tuh. Kamu pergi ke universitas, kamu lihat strukturnya. Itu Atau ada profil universitas. Ada profil universitas. Ya, nanti di fakultas juga.
Kamu boleh secara umum universitas masuk ke fakultas karena. Nah kemudian halaman 51 ini tadi saya lupa nih. Halaman 51 objek penelitian ya. Ya. Di itu kamu tulis STIH, STH. Ada nggak objek penelitiannya? Itu kamu perbaiki itu ya. STH Sekolah Teknik Sekolah Tinggi Ilmu Teknik, salah lagi itu. Salah. Ya, STI. Ya, Bu. STI. STIH apa? Harusnya Sekolah tinggi. Buku yang H. nah, STIH. Setelah STIH itu bersamaan dengan STIT, Sekolah Tinggi Ilmu Teknik. Ya, baru Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian. Nah, itu betul kan tuh? Ya. Masa kau nulis itu tidak salah? Betul kan ya? Oke, saya kira tidak ada lagi ya. Jadi ada beberapa hal tadi yang harus kamu perbaiki. Baik, Bu. Nanti kamu cek juga ya di yang validitas itu ada pertanyaan nomor 5 dengan nomor 15 ya. Nomor 5 dengan nomor 15 itu bedanya apa? Nah, nanti kamu cek dengan teori yang kamu pakai ya. Nah, terbatas sudah lewat dah. Udah, Bu. Baik, saya kira cukup sekian ya. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Selanjutnya Pak Maulana, silakan Pak. Bapak tidak untung. Bisa. Saya boleh begini kan? Iya, silakan Bu. Bapak pindah. Halo, selamat siang Eva. Selamat siang, Pak. Masih ada tenaganya untuk ujian? Masih, Pak. Masih ya. Kalau misalnya sudah nggak ada tenaganya, makan dulu ya. Sudah, Pak. Sudah. Kok nggak ngajak-ngajak saya makannya? Oke, Pak, saya nggak banyak karena tadi sudah ditanya semua sama Bu Aisyah. Saya hanya ada beberapa pertanyaan. Mungkin waktu saya berapa menit? Sama Pak, 4 Sama. Berarti kita sampai sore ya, Pak ya? Jangan. Eva, saya minta tolong sama kamu. Coba kamu jelaskan apa benefit yang bisa kita dapatkan kalau kita belanja secara online atau secara offline. Baik, Pak. Bisa diulangi pertanyaannya? Ya, benefit apa atau manfaat apa yang bisa kita dapatkan seandainya kalau kita berbelanja secara online atau secara offline. Offline itu maksudnya kita langsung pergi ke toko gitu ya. Nah, coba kamu jelaskan apa benefit yang bisa kita dapatkan atau plus minusnya lah, bahasa sederhananya seperti itu. Pak. Jadi seperti ini. Kalau belanja online kan kita tidak perlu pergi ke tempat perbelanjaan langsung kan Pak. Kita bisa memesan dan keluar rumah dari rumah bisa belanja. Kalau belanja secara langsung kita harus turun lagi ke pasar untuk memilih produk secara langsung, Pak. Itu. Ada nggak risikonya? Kalau risiko untuk yang online mungkin ketidaksesuaian produk. Yang kalau di online-nya mungkin yang secara langsung kita lelah mencari itunya, Pak.
barang yang kita inginkan. Ya. Kalau ditimbang-timbang lebih untung mana? Online atau offline? Online, Pak. Online, yakin? Mungkin. Ini saya mau tanya pendapat pribadi kamu. Seberapa sering kamu berbelanja online? Apa, Pak? Seberapa sering kamu berbelanja online? Saya sering, Pak. Sering. Pernah nggak ketipu? Enggak pernah. Belum ya? Belum pernah. Belum. Oke. Berikutnya, deskripsi kamu ini saya tidak melihat, misalnya gini, dari segi objeknya, kan kamu judulnya saja memengaruhi minat belanja online pada mahasiswa Fakultas Ekonomi. Tapi kamu juga tidak misalnya menyinggung apa gitu ya. Online shop ini kan banyak sekali, ada Tokopedia, ada Lazada, ada OLX, ada Shopee, tapi deskripsi kamu tidak kamu singgung itu. Nah, itu nanti kamu tambahkan. Ya, kamu tambahkan di latar belakang misalnya. Jadi di latar belakang itu kamu ceritakan di situ bahwa perkembangan all shop di Indonesia ini sudah sedemikian rupa. Terus ada contoh-contoh tokonya di situ, ada Tokopedia, ada apa ya, Lazada, ada Shopee, ada OLX, dan ada Facebook Marketplace, PI apa segala macam, itu kamu ceritakan di situ. Karena saya ngelihat di skripsi kamu ini, kamu tidak ada sedikit pun menyinggung tempat all shop-nya tadi itu, ya. Baik, Pak. Nah, terus itu kamu tambahkan di latar belakang, di bab 1 lah terutama ya. Terus yang berikutnya, di tinjauan pustaka di bab 2, saya nggak perlu buka lagi, nanti kamu cari aja sendiri. Pokoknya dia di bab 2 di tinjauan pustaka, itu perlu ditambahkan pengertian online shop yang di sini cuma sederhana saja, yang kamu tampilkan itu cuma sederhana saja. Sedangkan kalau saya biasanya kalau ngajak online shop itu seperti apa, dia itu terdiri ada 3 tahapan untuk online shop itu. Yang pertama itu harus ada suppliernya. Nah, jadi jelaskan sedikit tentang suppliernya, terus ada resellernya, terus ada dropshipping atau dropshippernya itu harus ada. Jadi kalau ketiga hal itu ada, berarti kita itu bisa apa ya, kita berbisnis di bidang online shop tadi itu. Nah, sudah kamu catat belum tadi? Ada supplier, ada reseller, ada dropshipper. Nah, itu nanti ketiga hal itu bisa kamu googling siapa yang menemukan teori tersebut. Baik, Kamu googling saja apa yang sudah saya bilang tadi, supplier, reseller, dropshipper itu ada di dalam konsep jual beli online, itu harus ada di situ. Nah, di sini kan kamu tidak ada singgung masalah itu. Nah, sedangkan kamu mengambil masalah tentang online shop. Oke ya, itu sudah 1, 2, 3. Terus yang terakhir tadi ya, itu tadi sebenarnya sudah saya sebutkan di nomor 3, pertanyaan nomor 3 tadi, di tinjauan pustaka atau di landasan teori, itu memang harus banyak sekali menjelaskan hal-hal yang terkait masalah online tadi, ya. Nah, saya ambil contoh, nah gini aja, coba kamu buka di halaman 22. Sudah, Pak. Halaman 22. Nah, di situ kan ada 2.2.4 pengertian belanja online. Nah, belanja online tadi itu bisa kamu masukkan yang saya kasih tahu tadi, yang ada supplier, reseller, dropshipper, ya. Nah, itu ditambahkan ke pengertian belanja online tadi. Karena kalau saya lihat di sini pengertian belanja online itu sangat sedikit sekali. Nah, jadi itu bisa kamu tambahkan bahwa dalam belanja online itu juga harus ada komponen penting 3 item tadi itu. Gimana dia mau belanja kalau nggak ada suppliernya? Gimana dia mau misalnya membuat barang itu bisa dijual lagi kalau nggak ada resellernya? Terus bagaimana kita memikirkan misalnya pengirimannya, ekspedisinya? Nah, jadi harus ada 3 item.
Ya, saya. Nah, selebihnya mungkin seperti yang tadi udah dikasih tahu sama Bu Aisyah, nanti tolong kamu catat, nanti kamu perbaiki tulisan-tulisan dan sebagainya. Ya. Ya, Pak. Oke, saya rasa itu saja Eva ya yang bisa saya tanyakan sama kamu. Nanti lebih kurangnya didiskusikan lagi dengan dosen pembimbing. Baik, Pak. Saya ucapkan selamat, sukses ya, kamu sudah bisa di tahapan ini. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan nanti jangan lupa sama alma maternya, sama fakultas kita ini. Pak udah. Ya. Oke, thank you Eva ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Maulana. Eva tunggu sebentar ya, kita tunggu Pak Adi. Silakan kalau mau minum dulu sambil nunggu Pak Adi. Iya, kalau mau ke toilet dulu juga boleh. Kita tunggu Pak Adi. Pak Adi lagi nguji di teman yang lain.